Karena okupansi rate-nya, terutama untuk perawatan di ICU, HCU itu sudah di atas 90%. Artinya saat ini ada lonjakan kasus dengan lonjakan kasus yang memang membutuhkan perawatan-perawatan khusus gitu. Dan kondisi yang saat ini kita tahu bahwa bicara mengenai penambahan fasilitas, ya katakanlah ada upaya dari pemerintah untuk meminta ada penambahan fasilitas di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Tapi itu tentunya harus juga berdampak pada kemampuan fasilitas kesehatan, kemampuan alat sarana kesehatan, kemampuan obat, dan kemampuan SDM. Jadi kalau kita bicara SDM, maka saat ini yang sangat kita khawatirkan adalah kondisi di teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini yang perlu juga diperhatikan, karena jangan sampai nanti menambah beban kerja. Karena saat ini yang perlu kita sampaikan, kondisi nakes di mana angka kematian nakes kita sudah tertinggi di Asia dengan 647 dengan 289 dokter yang meninggal, maka ini menjadi satu kondisi yang mengkhawatirkan dan perlu ada upaya-upaya relaksasi, perlu ada upaya pengaturan dari SDM ini juga, termasuk juga sampai menambah beban kerja kepada para tenaga medis. Ada aturan-aturan yang tetap harus dijalankan. Dan salah satu upayanya juga adalah bagaimana melakukan rekrutmen SDM, percepatan untuk kemudian kemampuan tenaga medis, tenaga kesehatan untuk mampu juga melakukan pelayanan di perawatan COVID. Oke, baik. Terkait dengan kewalahannya para nakes kita saat ini, kita ketahui juga pemerintah dalam antisipasi lonjakan kasus ini kan menambah tempat tidur dan juga lokasi untuk merawat pasien COVID-19 ini. Apakah ini menjadi salah satu langkah yang cukup tepat, sementara kalau kita lihat dari jumlah nakesnya saja kan tidak bertambah begitu, Dok? Ya, jadi kebijakan di dalam penanganan pandemi itu harus antisipatif. Jangan kemudian kita membuat satu kebijakan yang reaktif gitu. Jadi upaya penambahan fasilitas itu memang adalah upaya reaktif untuk kemudian mengatasi lonjakan kasus. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola pasien tadi, mengelola COVID ini, yaitu dengan cara membuat integrated patient care system. Kita bisa memaksimalkan untuk perawatan-perawatan ringan melalui satu tempat seperti halnya yang dilakukan di Wisma Atlet. Tapi tentunya tidak semua daerah punya kemampuan untuk mempunyai seperti Wisma Atlet. Tapi paling tidak konsep yang harus kita lakukan harus seperti itu. Kemudian bisa juga memaksimalkan puskesmas perawatan untuk juga menjadi satu tempat rujukan untuk kondisi yang ringan. Tapi pada saat kemudian kita bicara yang kondisi sedang, maka ada level rujukan tipe B. Kemudian ada level rujukan tipe A. Jadi pengaturan itu tidak kemudian akhirnya semua terpusat di rumah sakit tipe A. Jadi kondisi yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur DKI itu menggambarkan, karena semuanya terpusat kemudian di DKI, sehingga 25-30% pasien yang ada di rumah sakit di DKI itu adalah rujukan dari luar DKI, artinya dari Jabodetabek. Nah, inilah perlu ada pengelolaan pasien dengan sistem namanya integrated patient care system atau integrated hospital, supaya kita bisa mengatur, tidak semuanya terpusat dalam satu tempat, yang itu akhirnya juga menambah beban kerja para tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.